Halo semua, kembali lagi ke videoku. Jadi kali ini sesuai judul, aku mau bahas tentang masker versus jaga jarak. Mana yang lebih penting, mana yang lebih baik, mana yang lebih perlu, mana yang lebih efisien, efektif, dan sebagainya. Tapi aku bukan kaum mendang-mending, mending ini, mending itu. Tapi di sini kita coba bahas. Dan aku juga bukan ahli kesehatan, ahli medis, bukan. Aku basic pendidikannya dari manajemen, industri, bisnis, dan bukan kesehatan. Jadi ini hanya dari pengalaman yang aku lihat. Kalau yang aku tidak lihat, ya aku tidak tahu. Nah gitu. Tapi ya juga untuk apresiasi kepada para petugas medis dan juga orang-orang yang punya keluarga di dunia medis yang sedang bertarung dengan corona, yang sedang merawat para pasien corona, tetap semangat dan tetap sehat. Amin. Nah, oh ya, soal ruangan, jadi di luar itu lagi silau banget. Matahari musim panas sedang marah sepertinya. Jadi silau banget, bisa dilihat tuh. Wah, serius silau banget. Summer sun, matahari musim panas. Nah, jadi balik lagi ke topik. Jadi aku tuh pada dasarnya, pada awalnya kerja di Institut Teknologi Del, sebuah kampus di Laguboti, di Kabupaten Toba Samosir, ya Kabupaten Toba di Danau Toba. Nah, jadi kalau di sana, kalau aku lihat sehari-hari dari beberapa kali aku melihat keluar area kampus, memang banyak orang yang masih nggak mau pakai masker. Tapi ya jaga jarak itu sangat-sangat bisa. Jadi ya orang tetap jaga jarak dan beberapa ada pakai masker, beberapa enggak. Jadi begitu. Lalu aku juga ke Medan karena untuk ngurus beberapa berkas kan gitu. Nah, di Medan lebih padat penduduknya sehingga jaga jarak itu agak-agak sulit gitu kan, jaga jarak artinya bisa berdempet-dempetan, tapi orang tetap pakai masker juga. Ya ada satu dua yang enggak lah dengan berbagai alasan, mungkin karena cuma 5 rumah dari tempat dia mau ke warung doang atau apalah. Lalu waktu aku ke Jakarta, wuh wuh oke, orang pakai masker tapi gimana mau jaga jarak karena ya memang populasinya padat kan. Jadi mau jaga jarak juga mau gimana gitu. Dan itu pun ada yang nggak pakai. Jadi ya mau gimana ya. Ya udah populasi padat, ada aja satu dua orang yang nggak pakai masker. Tapi dengan berbagai alasan. Ya kita nggak tahu. Mungkin dia punya alasan tertentu, alasan tersendiri. Nah, memang secara ya mungkin bisa dilihat di berita atau di tulisan-tulisan, memang masker kain memang nggak ada jaminan secara ilmiah bahkan secara resmi ofisial bisa menangkal corona. Bahkan di beberapa tulisan atau di beberapa berita bisa kita lihat bahwa memang diakui bahwa corona bisa nempel di masker kain dan mungkin bisa tembus dan mungkin bisa kita hirup, bisa. Nah, karena dia bukan masker medis yang memang betul-betul proteksinya maksimal. Nah, tapi kalau dipikir-pikir juga, ya mungkin yang penting bukan maskernya. Oke, kita sepakat bahwa masker itu salah satu alat perlindungan diri untuk mencegah. Tapi mungkin butuh juga semacam pendidikan, pelatihan, sosialisasi tentang ya bahwa pemakaian masker saja tidak cukup. Perlu ada langkah A, B, C, 1, 2, 3 apalagi. Nah, beberapa pihak menyatakan bahwa baik itu pemerintah maupun orang-orang influencer sudah melakukan hal maksimal optimal lewat sosial media, berita ataupun apapun itu. Tapi beberapa orang mungkin masih merasa kalau masih kurang. Buktinya masih ada yang langgar. Kan ada beberapa yang kena sanksi sosial kan gitu kan dalam PSBB di Jakarta misalnya. Nah, seperti itu. Tapi ketika di Amsterdam, jadi di bandara itu memang tidak ada peraturan harus rapid test atau swab test, tidak ada. Dan juga waktu saya dan teman saya sampai di Amsterdam, lalu ditanyain kalau apakah mau swab test. Pertanyaan kami yang pertama adalah, swab testnya bayar nggak? Lalu mereka bilang, oh tidak, gratis. Oke, pertanyaan kedua adalah dari kami, yaitu
ini wajib nggak, mandatory, necessary, kewajiban nggak, keharusan. Terus mereka bilang, oh tidak, ini pilihan Anda, it's your choice, tergantung Anda, pilihan Anda, up to you. Kami sebagai orang Indonesia kan ya, atau at least paling nggak aku aja deh, aku tuh merasa kayak, apa, really, what, beneran, ini terserah lu gitu, kayak pilihan lu. Nah, tapi ternyata ya. Dan juga dalam perjalanan dari bandara ke kos-kosan, memang aku menemui beberapa orang yang mengatakan kalau ya nggak usah pakai masker karena begini begitu begini, nggak usah pakai masker karena begini begitu begini begitu. Ada yang mengatakan seperti itu, ada kan, seperti itu ada. Tapi memang di Amsterdam sendiri mungkin hampir sama seperti di Toba dalam hal kepadatan penduduk, atau paling enggak, kembali lagi ini pengalaman dari yang aku lihat ya, apa yang aku nggak lihat ya aku nggak tahu, mungkin data berbicara lain, tapi dari yang aku lihat, aku lihat dari jendela orang-orang tuh memang sangat 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 bisa jaga jarak karena memang populasinya tidak terlalu padat dibandingkan Jakarta misalnya, kan begitu. Jadi ya ngapain pakai masker, masker kan payah ngomong, bernapas juga sesak, terus jerawatan, apalagi jerawatan gitu kan. Ya udah, tapi memang masyarakat di sini komit untuk jaga jarak. Nah, komit untuk jaga jarak. Tapi memang di beberapa tempat yang memang jaga jarak itu agak sulit, memang masker dan mungkin perlindungan lainnya juga diperlukan. Bahkan kayak di Jakarta, misalnya seperti di Jakarta sekarang di PSBB-nya ada sanksi sosial kalau nggak salah ya. Tapi tetap aja sih ada orang yang bisa apa ya, nyari-nyari celah, kita bilang nyari celah, atau memang mereka sedang butuh hal itu, katakan lagi makan lah, lagi minum, atau lagi merokok misalnya. Nah, jadi hal-hal itu yang memang gimana ya, mau dihukum juga, yang menghukum juga kayaknya bingung, masa orang makan pakai masker gimana. Tapi memang ada juga beberapa orang yang, saya kan tidak jalan jauh, kecuali saya jalan dari Jakarta ke Cikarang atau Karawang, ya itu baru pakai masker. Tapi kalau misalnya saya ke warung yang depan rumah, ya ngapain pakai masker, itu juga ada. Tapi definisi dekat ini kan apa? Definisi dekat ini apa? 100 meter, 200 meter, 5 meter, apa? Definisi dekat orang-orang kan beda-beda juga. Kan gitu. Definisi dekatnya ini apa? Ya sejauh ini sih aku tahu nggak ada konvensi konvensi apa itu dekat, dan apa itu definisi jauh, kan tuh nggak ada. Terus juga ada orang-orang yang dari suatu tempat ke tempat lain udah pakai masker, di kereta api pakai masker, ya kan, di apa, di ojek, di gojek naik pakai masker, tapi tiba ketemu sama temennya, maskernya dibuka. Ya jadi mau gimana dong. Tapi ya itu banyak dilema-dilema gitu-gitu, dilemanya banyak kan, dilema-dilema gitu pasti banyak. Tapi memang baik lagi, kalau di beberapa kota, di beberapa negara memang ini tuh bahkan bergejolak, karena beberapa orang tuh mengatakan bahwa ini tuh mengekang, ini tuh apa, kebebasan itu dilarang, kami tidak bisa memilih, kami kan punya pilihan, bahkan kalau kami kena corona itu pilihan kami. Ya tidak begitu dong. Ya nggak begitu juga, ya kan. Tapi itu sih batasnya, itu di mana, batas-batas aman di tengah itu di mana, itu yang masih apa ya, sampai sekarang belum ada sih, gimana ya, aku juga bingung sih. Ya mungkin yang nonton ada yang tahu, ya bisa silakan komen-komen di kolom komentar. Nah, banyak juga paradoks-paradoks. Misalnya paradoks seperti, ya kalau saya cuma ke warung depan rumah gimana? Atau misalnya ada suatu taman yang kosong, udah 4 jam kosong, atau suatu ruangan yang udah 5 hari kosong. Masa saya di sana pakai masker juga? Ya sudah tentu di sana tidak ada corona. Nah, itu paradoks-paradoks yang case-case-nya banyak. Ya kan? Mungkin ada paradoks-paradoks lain, case-case lain yang terkesan seperti mencari celah supaya tidak dapat sanksi sosial, tapi yang tahu ya cuma lu sendiri lah yang tahu. Yang tahu itu benar atau enggak ya cuma diri diri kita sendiri kan, cuma diri Anda sendiri gitu. Dan juga kadang-kadang masker itu jadi alasan
orang untuk percaya diri tidak jaga jarak. Jadi tuh kesannya tuh aku pakai masker, berarti aku bebas dempet-dempetan, senggol-senggolan, terus ya tidak jaga jarak. Itu tuh jadi alasan gitu. Alasan-alasan gitu kadang. Tapi mau gimana ya? Kadang orang beda-beda gitu. Tapi mungkin kalau aku sendiri sih yang paling pertama itu tahapnya adalah baik lagi pertama karena kita nggak tahu masker kain yang kita pakai itu melindungi kita corona atau enggak, dalam artian apakah toh juga coronanya jebol dan kita hirup dan kita infeksi, dalam artian katakan mungkin bukan salah masker kainnya, memang pas kita turunkan sial aja coronanya lewat, bisa jadi kan gitu, mungkin bukan salah masker kainnya. Tapi dalam artian di zaman yang seperti ini, kalau kita sakit ya jangan keluar deh, jangan keluar dulu gitu, misalnya batuk demam atau flu atau apa lidah jadi pahit gitu kan, jangan keluar dulu deh. Ya, jaga diri sendiri dan jaga diri orang lain juga kan begitu. Itu sih yang menurut aku yang paling dasar tuh ya itu. Kalau yang merasa sakit ya jangan kemana-mana dulu, ya silahkan ambil cuti atau minta WFH dari kantor dengan segala konsekuensinya, ya terima aja, daripada ya kan begitu. Terus juga banyak orang yang jadi jerawatan ya karena pakai masker. Banyak orang yang jadinya jerawatan karena pakai masker. Sama sih, gebetan aku juga itu sih, aku jadi ngobrol sama gebetan bahas jerawatan masker gimana nih, kayak nggak ada obrolan lain yang dibicarain jerawatan masker gitu. Tapi ya oke lah, itu tadi bercanda, karena bagaimanapun mending jerawatan daripada titik. Silakan diisi sendiri. Jadi dalam hal memakai masker, mending jerawatan daripada kena silakan isi sendiri apa titik-titiknya. Nah, tapi memang ada banyak tipe orang sih, dalam artian mungkin ada yang disiplin dan ada yang tidak disiplin. Tidak disiplin ya maskernya diturunin ke dagu, ke leher, ke jidat, ke mata, terus diswep back ke belakang. Mungkin ada orang yang seperti itu. Atau mungkin maskernya dibuka, terus digumpel-gumpel, terus diletakin di mana, di meja, di lemari, atau di mana lah. Terus siap beraktivitas diambil lagi. Ya kita nggak tahu, mungkin sial-sial ada orang yang corona ke masker itu, terus dia ambil lagi, terus dia pakai. Nah itu tadi tidak disiplin. Ada cara-caranya kan tentang masker kain. Misalnya masker kain dia dilipat atau dimasukin ke tas atau ke kantong. Dilipatnya kan begini, cep. Nah misalnya ada begitu, terus diletakkan di tempat yang memang kita betul-betul yakin dan kalau bisa dibersihkan. Kalaupun di atas meja, kalaupun di tas ya mungkin lebih baik, mungkin ya. Tapi ada orang yang memang dia paham perlu pakai masker, dia paham dia sedang membutuhkan masker, tapi memang males aja. Memang males gitu, memang mager, kayaknya mager atau malas lah. Ya ada orang seperti itu juga gitu kan, mau gimana ya. Tapi terus ada orang juga yang memang udah paham tentang masker dan seluk beluk masker gimana, jadi memang dia tahu kapan menurunkan masker, kapan harus memakai masker. Itu ada orang yang begitu, ada. Jadi dia memang udah paham, cuma ya mungkin lagi sial pas masker diturunin, pemberi sansos datang misalnya, atau pas maskernya dilepasin, sial-sial pemberi sansos datang misalnya. Cuma ya masih banyak perdebatan juga sih, bisa kita lihat di berita-berita atau di komen-komen netizen di sosmed kan tentang sansos itu. Tapi ya yang pasti niatnya baik, ya pasti niatnya baik kan itu. Ya debat-debat diskusi gitu ya biasa lah kan. Nah, iya sekarang masker udah jadi kebutuhan primer ya, kebutuhan utama. Pangan, sandang, papan, masker. Ya bisa jadi begitu kan, kebutuhan primer untuk zaman sekarang. Tapi tetap aku sih
Berharap nih ini COVID corona nih cepat mereda. Ya, ya, satu kasihan sama petugas medis kan, udah banyak juga yang itulah. Ya kalaupun bukan jadi korban ya, mereka pasti kecapean juga kan. Ya apapun itulah, pasti ini bukan hal yang baik gitu kan untuk seterusnya ada. Terus ya aku juga pastinya pengen, ya tetap pengen ngumpul-ngumpul lagi sih bareng teman-teman kan, biar asik juga. Terus ke belajar di kelas, di ruang kelas itu ya pastinya aku pengen. Dan juga supaya gebetan kalau ngobrol tuh nggak bahas jerawat gitu kan, bahas jerawat. Nah, tapi nggak apa-apa, itu bercanda. Nah, tapi tetap lagi kan, mending jerawatan daripada hmm hmm. Nah itu kan. Terus hmm jadi gimana ya, mending pakai masker atau mending jaga jarak, atau kedua-duanya, atau kedua-duanya tidak penting bagi anda? hmm Ya, silahkan berikan komentar. Bagaimana menurut anda, lebih penting masker atau jaga jarak, atau keduanya? Oke, jaga kesehatan. Terima kasih telah menonton. Peace.